Rangers, welcome back to Inside Unan, podcast mengenal Unan lebih dalam. Oke, kali ini kita melakukan podcast di salah satu fakultas yang paling banyak di request sama teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Andalas nih. Nah, bener nih Fis, tapi sebelum kita mengulik-ngulik lebih dalam tentang fakultas kedokteran, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Naufal, ditemani dengan host kece kita kali ini. Halo, aku Vista, dan kita udah kedatangan narasumber yang kece juga nih tentunya. Nah, boleh kenal diri dong. Halo Rangers semua, perkenalkan saya Faisal Fikri, bisa dipanggil Faisal. Faisal berasal dari kedokteran angkatan 2023. Salam kenal Rangers Salam kenal semua. Faisal, lanjut. Halo teman-teman Ranger semuanya, kenalin aku Abel Noviandri, bisa dipanggil Abel. Aku berasal dari jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal Abel. Oke, nah mungkin aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman maksudnya jalur apa ya di fakultas kedokteran ini? Baik, kalau dari Faisal sendiri ya teman-teman semua, masuk di kedokteran itu melalui jalur SNBP atau Jalur SNBP nih nilai teman-teman. rapor dan juga prestasi. Mungkin kalau kepada Abel, Kalau aku sendiri, aku masuk lewat jalur SNBP Kak, prestasi juga. Prestasi juga. Nah mungkin dari Faisal sama Abel nih, boleh ceritain ke teman-teman Rangers gimana sih perjuangan bisa dapat eligible, terus bisa lulus SNBP. Mungkin boleh diceritain nih, mungkin dari Faisal dulu boleh? baik kalau dari Faisal sendiri ya teman-teman semua. Jadi Faisal ketika SMA, ketika itu kan zaman-zaman masih Covid kan? Iya benar. Zaman-zaman kita masih sekolah secara online. Online, Zaman-zaman ya. dimana kita lebih sering di classroom daripada ketemu Benar, sama guru. benar. Nah pada zaman itu Faisal di sana sebenarnya sempat struggle dengan pembelajaran zaman Covid itu, karena jujur Faisal seorang yang dalam pembelajarannya itu tipe auditorik yang dimana lebih suka mendengar daripada membaca buku. Iya, Hal itulah yang sempat struggle di masa-masa awal. Faisal kesusahan untuk belajar melalui bahan-bahan yang dikirimkan oleh guru teman-teman semua. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan Faisal, berkat keyakinan Faisal untuk bisa belajar dan juga cita-cita Faisal alhamdulillah di semester 1 bisa mendapatkan ranking kelas dan juga ranking di angkatan, dan seterusnya sampai di semester 5 dan alhamdulillah menjadi salah satu peraih nilai terbaik di SMA Faisal sendiri. Keren. Kalau untuk Abel? Nah, kalau Abel dari awal kelas 10 tuh Abel benar-benar udah nyuri start untuk ambis dari kelas 10 karena Abel tuh pengen dapatin jadi siswa eligible di sekolah, pengen banget gitu lulus SNBP. Jadi Abel dari kelas 10 tuh udah nargetin harus belajar, terus Abel juga les juga Kak supaya Abel tuh bisa mencapai target dan jurusan yang Abel impikan. Nah kelas 10 itu awal-awalnya tuh masih daring Kak, tapi cuman sebentar, habis itu offline lagi, dan jadi nggak ada hambatan dengan Zoom ataupun segala macam, dan bisa dibilang pas kelas 10 tuh alhamdulillahnya semuanya itu berjalan dengan lancar. Nah kelas 10, kelas 11, kelas 12 Abel tuh bisa mempertahankan peringkat 3 besar di SMA. Nah pas Abel tuh berusaha mempertahankan grafik nilai supaya grafiknya tuh naik terus. Dari semester 1 sampai 5 Abel coba pertahanin nilai-nilai yang Abel dapatin, dan alhamdulillahnya Abel bisa mendapatkan eligible 13 dari 345. Wah keren banget. guys, perjuangannya Kak. Mungkin teman-teman calon maba UNAN nih bisa ditiru nih perjalanannya, Ya, walaupun benar. mungkin Ada juga struggle di iya. awal gitu ya, tapi tetap kekeh dan tetap tekad buat wujudin cita-citanya. Alhamdulillah berbuah manis nih teman-teman Rangers. Nah oke, ini kan fakultas kedokteran nih, tadi ada jurusan pendidikan dokter dan psikologi. Mungkin boleh dong diceritain ada fakultas apa lagi nih, jurusan apa lagi Ya. selain pendidikan dokter dan psikologi. Nah, jadi teman-teman semua, untuk dari tahun sekarang, kalau tahun sebelumnya dari yang Faisal dapatkan informasi ya teman-teman, itu kita ada 4 prodi. Yang pertama prodi kedokteran, yang punya prodi Faisal sendiri. Kemudian yang kedua ada prodi psikologi, yang punya prodi Abel. Dan fun fact-nya prodi Abel ini
dia berlokasi di FK Jati, sedangkan kedokteran lokasinya di sini. Nah, untuk yang ketiga ada prodi ilmu biomedis. Nah, prodi ilmu biomedis ini juga letaknya di FK Jati dan terkadang ada kelas di sini untuk praktikumnya. Oke. Kemudian yang keempat ada prodi kebidanan. Nah, untuk dari prodi kebidanan sendiri itu kuliahnya per tahun kemarin itu telah di atas semuanya seperti itu. Dan per tahun ini berdasarkan informasi dari rektor dan juga mungkin kita sama-sama tahu kan ya, udah di launching juga di IG Unan dan juga rektor sama dekan dari FK sudah berkomunikasi dan pada tahun ini dibuka prodi baru yakni prodi kedokteran hewan. Dan untuk sekretaris prodinya bisa teman-teman lihat di sini ada di gedung B di ujung sana juga sudah ada. Dan keren. insya Allah pada tahun ini ada 5 prodi di FK. Wah, keren banget. Keren banget nih FK. Dan nambah jurusan nih teman-teman. Ada 5 loh pilihan buat teman-teman Rangers bisa pilih untuk berkuliah di FK Unan nih. Terus boleh diceritain dong ke pengalaman kuliahnya selama di pendidik kedokteran atau di psikolog. Mungkin boleh dari Abel dulu ceritain gimana sih pengalaman kuliahnya di psikolog. Terus ada nggak struggle-nya atau serunya gimana nih di psikolog? Baik Bang, pengalaman Abel selama 2 semester kuliah di psikologi Unan, awalnya tuh terasa baik-baik saja, alhamdulillah aman-aman aja, karena lingkungan pertemanannya tuh di awal masih kayak senang-senang ataupun bisa dibilang kayak masih ada happy-happynya juga. Terus dari segi mata kuliahnya di semester awal itu tidak juga terlalu hektik ataupun terlalu lumayan berat, tapi bisa dibilang mata kuliah di awal tuh masih bisa dipelajari karena masih ada terbawa sedikit pelajaran-pelajaran dari SMA juga. Contohnya itu seperti statistik ataupun psikologi umum atau psikologi perkembangan juga. Lalu untuk dosen-dosennya pun juga baik-baik banget karena namanya kita kuliah di psikologi ini tentu dosennya itu sangat menjaga banget kesehatan mental para mahasiswanya. Benar. Jadi benar-benar kayak dosennya tuh nggak galak-galak gitu. Dosennya tuh baik banget, dosen FK tuh baik banget. Dosen psikolognya pun juga sangat menjaga mental para mahasiswanya. Tuh, Rangers 10 tahu tuh. Terus lanjut nih, kalau Faisal gimana? Dari Faisal sendiri, balik lagi dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa Faisal bahas dulu dari SMA Faisal. Jadi tadi Faisal jelaskan bahwa Faisal dulunya alhamdulillah jadi salah satunya jadi juara umum dan 5 semester beruntun jadi juara umum. Tapi dalam tanda kutip ketika SMA Faisal lebih dominan di matematika teman-teman. Lebih dominan di hitung-hitungan seperti matematika, fisika, dan kimia. Dan fun fact-nya nilai biologi Faisal di antara seluruh mata pelajaran itu paling rendah. Oh gitu. Seperti itu. Jadi dahulunya sebenarnya Faisal tidak pernah ada terbayangkan untuk masuk ke kedokteran, tidak pernah. Dan ada suatu hal kejadian dalam diri Faisal sendiri dan juga support dari orang tua ketika itu adalah gejolak di tahun 3 akhirnya masuk FK. Dan fun fact-nya dulu Faisal di kelas 1 kan kakak Faisal kan juga mahasiswa kedokteran kan. Jadi ketika itu kakak Faisal mengajak Faisal berbincang untuk masuk kedokteran. Tapi ketika itu Faisal saking tidak maunya masuk kedokteran sampai mengumpat dan mengatakan Faisal tidak akan mau masuk kedokteran karena jurusan yang paling Faisal benci adalah kedokteran. Seperti itu. Dan ya seperti itulah Allah bisa membolak-balikkan hati orang. Dan pada tahun ketiga Faisal arahnya untuk menjadi salah satu mahasiswa kedokteran. Dan ketika itu Faisal juga dasar nanti Olimpiade Matematika dan akhirnya dipaksa untuk menghafal di biologi. Nah, untuk bagaimana kondisi Faisal berkuliah selama 4 semester lebih kurang, jujur di blok 1.1 kan di kedokteran itu berbeda dengan fakultas lain. Kita ada sistem blok. Kalau di fakultas lain itu mereka teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sana itu 2 kali ujian dalam semester dan juga ada semester. Kalau di FK itu kita dalam 1 semester ada 3 blok. Ada blok 11, X.1, X.2, X.3 untuk semester 1 dan X.4 sampai X.6 untuk semester 2. Dan dari Faisal sendiri yang memang paling berat adalah X.1 di mana ketika Faisal di SMA dalam tanda kutip tidak pernah belajar, jujur saja emang
orangnya sesistem kebut semalam ini seperti itu dihadapi dengan hafalan yang lumayan banyak ketika itu, dan hal itu sempat menjadi struggle untuk Faisal sendiri. Akan tetapi teman-teman semua, setelah Faisal dalam satu blok, Faisal dapat cara bahwa pelajaran itu sebenarnya cukup kita pahami, jadi nggak usah kita hafal. Karena kalau kita pahami alurnya seperti apa, otomatis akan hafal saja seperti itu. Dan alhamdulillah dalam 4 semester ini Faisal bisa dapat, walaupun Faisal sebelumnya nilai biologi Faisal di SMA nggak tuntas, merah, dimarah-marahi guru biologi, dan alhamdulillah pada ketika Faisal masuk fakultas dapat caranya belajar, alhamdulillah IPK Faisal bisa di atas rata-rata kumulot. Keren banget nih. Berarti memang teman-teman ini gak gampang juga loh gitu. Iya, Mereka benar. juga mengalami fase naik Iya, turun. ada struggle-nya masing-masing Iya. nih, tapi bisa mengatasinya gitu. Yang penting ada niat, tekad, dan support yang kuat. Oke, terus Ini kan fakultas kedokteran nih. Orang-orang pasti mikirnya belajarnya tentang manusia aja gitu. Iya. Atau gimana nih? Boleh diceritain dong. Nah, untuk dari kedokteran sendiri teman-teman, di tahun 1 nanti teman-teman belajarnya mengenai, di blok 1.1 tuh belajarnya mengenai biomedik. Nah, biomedik ini akan mempelajari dari sel hingga dari struktur tubuh kita. Nah, dalam struktur tubuh kita itu ada anatomi dan fisiologi serta histologi. Kita balik lagi ke biomedik. Nah, untuk sel sendiri nanti kita pembelajarannya masih sama seperti di biologi SMA ya teman-teman, terkhusus untuk kelas 3. Masih sama, tidak ada yang unik, tidak ada yang baru. Paling kita mengulang itu saja dan mungkin lebih dalam. Sedangkan yang baru adalah anatomi. Nah, dahulunya Faisal ketika masuk kedokteran ini, anatomi ini adalah pelajaran yang Faisal sebenarnya belum Faisal pahami. Nah, ketika Faisal giat belajar dan Faisal baca bagaimana cara menghafalnya, ternyata anatomi itu punya trik-trik sendiri untuk kita menghafal teman-teman. Punya nama-nama sendiri yang mana sebenarnya kalau kita paham terminologinya, kalau kita paham cara bahasanya, itu tidak perlu ngafal, kita sudah hafal bagaimana anatominya. Dan dari blok 1.1 ketika itu Faisal sebelum belajar anatomi tidak tidur semalaman, dan pada blok selanjutnya karena sudah paham nih ya, tidak perlu belajar lagi, bahkan sudah bisa untuk tanpa belajar bisa ikut ujian. Dan anatomi ini teman-teman uniknya adalah di tahun 1 ini kita langsung ketemu sama mayat. Kita langsung ketemu sama kadaver namanya. Kalau di FK namanya kadaver. Nah, kadaver ini adalah mayat yang sudah difermentasi. Iya. Nah, di tahun 1 ini nanti teman-teman belajar anatominya langsung memegang, langsung melihat, langsung nih teman. Bukan di tahun 2, tahun 3, tapi tahun 1 langsung kita langsung memegang, langsung melihat bagaimana bentuk struktur tubuh. Dan salah satu cara belajar Faisal adalah ketika praktikum itu memang Faisal lihat bagaimana struktur tubuh kita. Oke, kalau untuk Anda sendiri? Ya, kalau di psikologi yang namanya emang mendalami tentang manusia justru lebih ke banyak ke manusianya. Tapi di psikologi itu bukan hanya sekedar belajar manusianya. Teman-teman perlu tahu kalau di psikologi ini juga ada hitung-hitungannya, ada matkul statistiknya. Nah, statistik ini nih kenapa ada mata kuliah hitung-hitungan atau statistik di psikologi? Karena apa yang kita observasi, apa yang kita wawancara tuh perlu diukur dengan data dan fakta yang ilmiah, data-data yang ilmiah gitu. Makanya perlulah perhitungan-perhitungan data yang akurat dan valid gitu. Makanya ada mata kuliah statistik ini. Mata kuliah statistik ini di semester 1 masih sama dengan pelajaran SMA kelas 12 Kak, Bang. Nah, itu tuh masih aman-aman aja. Cuman di semester 2 ini sudah sedikit berbeda, sudah jauh gitu, sudah luas gitu pelajarannya, makanya di situ tuh mulailah agak bingung sedikit dan agak kesusahan gitu. Nah, semester 3 mungkin ada lagi tuh matkul lainnya, contohnya tuh seperti psikometri. Pokoknya hitung-hitungan ini ada terus dari semester 1 sampai semester akhir, karena kita membutuhkan data-data yang akuratnya gitu. Jadi tidak hanya belajar tentang manusia, tapi kita juga belajar tentang data-data. Keren banget ya nih. Banget nih, berarti juga perlu juga ada belajar sosialnya gitu ya teman-teman ya. Iya. Karena kan nanti teman-teman bakal berhadapan sama pasien gitu ya. Oke.
Nah, ngomongin tadi ada sempat Abel mention tentang SMA. Ada nggak nih dari Abel atau Faisal culture shock dari transisi masa dari SMA ke perkuliahan atau homesicknya atau gimana nih? Boleh diceritain dong dari Abel dulu. Culture shock aku transisi dari masa SMA ke perkuliahan itu tentu sangat kaget Iya. karena benar-benar kayak masa SMA tuh masa yang kata orang tuh masa yang paling indah, masa yang paling disenangi orang-orang. Bener nih. Nah, ya, betul. Terus tiba saatnya masuk ke dunia perkuliahan, dunia yang seharusnya tuh melanjutkan tujuan hidup kita tuh yang sebenarnya itu Iya. seperti apa. Makanya agak kaget sedikit karena dari segi ngajar dosen dan gurunya tuh udah berbeda. Kalau di SMA gurunya tuh ngajarinnya tuh kayak disuapin sampai habis gitu. Benar. Materinya disuapin. Kalau kita nggak ngerti gurunya tuh ngulang lagi sampai bisa muridnya. Kalau di perkuliahan dosennya tuh kayak kalau kita nggak ngerti ya bodo amat, kita kayak belajar lagi di rumah sendiri. Belajar mandiri ya. Belajar mandiri namanya. Kalau udah dijelasin dosennya sekali ya udah gitu loh. Nggak banyak disuapin juga sama dosennya karena di dunia perkuliahan ini kita belajarnya mandiri. Kalau dari segi pertemanannya di SMA ini kan kebanyakan bisa dibilang main-main masa-masa terakhir masa remaja di sekolah itu tuh kayak pertemanannya tuh bisa dibilang kayak asik atau solid lah karena sekelas juga 3 tahun itu tuh kerasa banget pertemanannya. Cuman kalau di perkuliahan agak kaget dikit dengan pertemanannya karena kita tuh mengenali orang-orang yang berbeda-beda gitu cara pola pikirnya. Ada yang daerah Bekasi, mungkin ada yang dari daerah Bekasi, beda ada background yang, ya. beda background, ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari berbagai daerah lainnya. Itu tuh menyamakan topik atau segala macam itu kadang agak susah gitu loh untuk menyari yang cocok atau yang pas. Mungkin agak berbeda Agak sedikit berbeda pola sedikit pikirnya. pola pikirnya gitu. Nah, terus kalau belajar di psikologi pertemanannya tuh mereka tuh pada ambis-ambis. Terus rasa ingin tahunya tuh tinggi karena psikologi ini emang dituntut banget rasa ingin tahunya tuh harus tinggi dan punya rasa empati juga yang tinggi. Karena kita harus peduli juga dengan orang-orang di sekitar kita karena emang itu awal kalau ingin jadi psikolog basic awalnya itu emang peduli dan empati juga terhadap orang-orang di sekitarnya gitu kan. Kalau dari Faisal gimana nih? Kalau untuk dari Faisal sendiri teman-teman, jadi sesuai dengan yang Faisal jelaskan tadi ya, bahwa dulunya SMA Faisal bakat Faisal di dunia numerik, di dunia hitung-hitungan. Ketika masuk kuliah di blok 1.1 ketika itu Faisal struggle dan Faisal emang kesusahan dalam menghafal teman-teman. Tapi alhamdulillah ada cara yang Faisal laksanakan, yang ininya Faisal menggabungkan bagaimana cara belajar, yang ininya cara belajar membaca, mendengar dan juga menggerakkan tubuh agar 3 sensor dari tubuh kita bekerja agar lebih masuk nanti Beriringan ya. pelajarannya ke kita teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam sistem pertemanan. Dahulunya Faisal di Payakumbuh, di SMA 1 Payakumbuh, itu lingkungannya homogen. Maksudnya kita masih sama-sama berasal dari satu Payakumbuh, paling jauh kabupaten kota lah seperti itu kan. Oh iya. Sedangkan kalau di FK sekarang dari Aceh hingga Papua ada teman-teman, ada mahasiswa yang bergabung di sini. Dan fun fact-nya lagi, di Fakultas Kedokteran itu lebih banyak perempuannya. Perbandingannya bisa 1:4 ataupun 1:3. Dan hal itu sebenarnya dari culture shock bagi Faisal, yang dimana Faisal banyak berkomunikasi sama orang di luar Sumatera dan juga berkomunikasi sama perempuan. Dimana kalau di SMA dahulunya lebih banyak kan komunikasi sama laki-laki, kalau sekarang lebih banyak komunikasi sama perempuan. Kalau untuk sosial seperti itu. Dan juga yang ketiga mengenai yang namanya proses pembelajaran. Nah, kalau di SMA dahulunya kita lebih template belajarnya kan. Kita dari pagi sampai sore itu kadang-kadang kita cuma belajar duduk di kelas. Sedangkan kalau di FK sekali per 2 hari itu ada praktek. Nah, praktek inilah sebenarnya yang di awal itu Faisal merasa sedikit ketetaran karena masih terkejut lah bagaimana kita mengkombinasikan hafalan dengan tindakan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke. Berarti emang ya di dunia perkuliahan tuh kita di-push untuk bisa belajar mandiri dan juga bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru dengan segala backgroundnya gitu. Oke, berarti harus pintar berkomunikasi Iya, juga kita ya. harus bisa survive lah istilahnya ya. Nah,
Mungkin itu bisa jadi salah satu tips ya buat para calon mahasiswa Iya, buat baru. Rangers dan soon to be Rangers Iya, nih. selain itu mungkin ada tips lain atau apa sih yang perlu disiapkan Iya. untuk calon maba Fakultas Kedokteran UNAN? Nah, tadi Faisal sudah singgung sedikit tips teman-teman. Jadi tips pertama untuk cara belajar di kedokteran, terkhusus untuk prodi kedokteran ya, adalah teman-teman kalau menghafal, kalau belajar itu menggunakan 3 sensor. Nah, sensor pertama bagaimana kita menggunakan sensor mata, dan yang kedua kita dengarkan video, kemudian nanti yang ketiga kita boleh mondar-mandir di kamar, boleh menggerakkan pena dan sebagainya macamnya agar kita lebih tidak, tanda kutip, kadang-kadang kan kita belajar 15 menit ataupun 20 menit langsung ngantuk kan, dan malahan buku itu adalah penghantar tidur terbaik gitu kan, mungkin teman-teman Iya, juga bener. merasakan kan seperti itu. Ngantuk ya kalau Jadi, belajar tuh ya, gitu. kalau kita menggunakan 3 mediator sensor itu lebih lama kita bisa bertahan belajar, dan juga memakai konsep belajar 50 menit belajar, 10 menitnya untuk istirahat. Nah, untuk istirahatnya sendiri jangan kita melihat gadget, tapi kita pergi untuk melihat alam ataupun baca Al-Qur'an, istighfar dan semacamnya, sehingga kita lebih fresh untuk belajar selanjutnya. Dan yang ketiga, ini sangat penting, belajar dengan teman. Karena belajar dengan teman, kalau misalnya dari dosen kan, dosen kita tuh adalah orang yang sangat luar biasa dan pengetahuan itu sudah jauh di atas kita. Tentunya bahasanya lebih susah kita pahami, dan biasanya kalau belajar dengan teman itu bahasanya dalam tanda kutip lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita konsumsi, lebih mudah kita cerna dalam otak kita. Sehingga belajar dengan teman ini adalah salah satu cara untuk kita survive di FK. Dan trik selanjutnya adalah, kalau dari Faisal sendiri ya, kan di FK itu ada sistem tutor, ada sistem KK, dan dalam 1 minggu itu kita ada bahasan 1 topik. Nah, dalam setiap kalinya setelah KP, malamnya Faisal ulang lagi PPT yang dikasihkan oleh dosen. Kemudian Faisal rekam jadi setelah Faisal bahas nih, Faisal rekam bagaimana pembahasan Faisal. Nanti di minggu ujian Faisal dengar lagi pembahasan, karena salah satu harfiahnya manusia kan adalah pelupa. Kita belajar sekarang, minggu depan Udah lupa, udah buyar nih. Jadi Faisal rekam dan Faisal seolah mengajarkan ke orang, dan alhamdulillah dengan cara itu ditambah dengan mengulang setiap minggunya, Faisal selalu konsisten untuk mengulang setiap minggunya. Alhamdulillah untuk pembelajaran Faisal yang dahulunya itu cenderung ke numerik dan sekarang sudah stabil untuk belajar hafalan seperti itu. Terus kalau dari Abel gimana nih? Nah, kalau tips dari Abel kan kalau di kuliah psikologi ini lebih banyak ke hafalannya ya Kak. Jadi kalau banyak hafalannya itu berarti kita harus benar-benar harus ulang-ulang baca buku atau materi yang diberikan oleh dosen. Contohnya yang diberikan oleh PPT yang diberikan oleh dosen. Nah, itu tuh kita harus bisa ngulang terus apa yang dikasih dosen, karena tiba-tiba bisa jadi kalau besoknya tuh ada kuis mendadak dari dosennya. Itu tuh emang harus banget kita persiapin dari diri kita sendiri. Kita harus bisa simpan di otak kita materi yang sudah diajarkan oleh dosen ataupun teman-teman yang lagi presentasi juga. Nah, kalau dari aku jangan SKS juga, sistem kebut semalam, karena kalau SKS itu percayalah kalau SKS itu nggak maksimal gitu hasil yang akan kita dapatkan. Jadi benar harus belajar agak jauh-jauh hari, hamin 3 lah, hamin 4 gitu. Walaupun nanti ada lupa-lupanya dikit, cuman di hamin 1 tuh kita cuman perlu pengulangan doang biar bisa meresap gitu apa yang kita baca untuk misalnya ada kuis di besok harinya gitu loh. Terus di psikologi juga banyak-banyak baca buku, jurnal, e-books, karena kalau nggak baca kita tuh nggak paham gitu loh. Karena kunci yang pertama tuh membaca, harus bisa membaca. Orang-orang yang malas membaca tuh kayaknya nggak bakal dapat gitu jawabannya. Ketinggalan ya kalau Iya, ketinggalan intinya. Jadi emang membaca tuh sangat penting gitu loh Kak. Jadi selain membaca harus ngulang-ngulang Iya, juga. ini keren-keren banget nggak sih tips-tipsnya ini untuk Rangers semua biar bisa survive di perkuliahan dan bisa dapat nilai yang bagus dan ilmu yang bermanfaat juga. Jadi work life-nya tuh balance gitu. Iya, benar. Terus kita nih kayaknya kurang nih kalau kita nggak bahas tentang prospek kerja. Nah, kalau dari prospek kerja Abel di jurusan Abel sendiri atau jurusan Faisal sendiri itu gimana? Boleh mungkin dari Abel dulu. Kalau
prospek kerja psikologi ini tuh banyak karena selagi ada manusia di situ tenaga psikologi Iya. itu dibutuhkan. Nah ini tergantung kepada minat teman-teman. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang psikolog yang profesional, teman-teman bisa ngambil profesi lagi, profesi psikolog minimal 2 tahun. Nah itu tuh teman-teman udah ada gelar psikolog umumnya. Di situ teman-teman sudah bisa buka praktek sendiri, praktek psikolog sendiri, atau bisa kerja di rumah sakit menjadi psikolog umum. Lalu kalau teman-teman pengen jadi HR itu bisa jadi HR di perusahaan, trainer, atau Konsultan gitu. konsultan SDM. Nah, terus teman-teman juga bisa menjadi peneliti ataupun jadi dosen juga kalau lanjut S2 gitu. Kalau Faisal nih, Kalau jurusan untuk pendok. kedokteran sendiri, kita konkretkan dulu bagaimana proses pembelajaran DFK. Jadi DFK itu kita belajar selama 3,5 tahun. Itu di preklinik. Kita cuma belajar tentang teori. Kita belum masuk lagi ke ranah praktek. Walaupun tiap minggu itu kita ada praktek, tapi belum seintens bagaimana di klinik. Nah, nanti setelah 3,5 tahun kita belajar di preklinik, kita masuk ke klinik. Nah, klinik ini disebutnya sekarang adalah dokter muda. Dan dokter muda ini dia bertugas di M Jamia. Nah, teman-teman bisa memilih dari preklinik itu apakah teman-teman akan lanjut sebagai dokter di klinik ataupun sebagai peneliti ataupun sebagai yang namanya dosen. Boleh memilih. Tapi kebanyakan dari dosen FK ataupun dokter-dokter FK mereka mengkombinasikan. Mereka tetap jalan untuk sebagai profesi klinik menjadi dokter dan juga menyambilkan dengan profesi sebagai dosen dan juga sebagai peneliti. Banyak yang seperti itu. Jadi secara garis besarnya untuk prospek dunia kerja dari kedokteran itu ada sebagai klinik, ininya dokter, kemudian yang kedua ada sebagai peneliti, yang ketiga ada sebagai dosen. Mungkin yang keempat dan seterusnya lebih banyak mungkin kita lihat ada yang juga sebagai administrasi rumah sakit, ada yang sebagai dokter keluarga dan segala macamnya. Dan yang paling banyak biasanya kalau di mahasiswa FK ya teman-teman, itu adalah lanjut sebagai klinik, lanjut sebagai spesialis. Yang karena spesialis ini memang lebih menjurus nanti keilmuannya terhadap misalnya contoh jantung, objin dan segala macamnya, itu lebih menjurus dan sesuai biasanya dengan cita-cita anak FK di awal seperti itu. Oh gitu. Berarti cakupan kerjanya luas ya teman-teman. Mungkin boleh dong dikasih fun fact gitu dari Fakultas Kedokteran nih, atau hal-hal unik yang teman-teman tahu dari Fakultas Kedokteran? Yang bisa kita share nih ke Rangers semua. Nah, jadi teman-teman, fun fact di FK sendiri, tadi udah Faisal senggol sedikit ya teman-teman. Di tahun pertama, itu teman-teman langsung ketemu sama Kadaver. Langsung belajar anatomi. Langsung. Ini Kadaver, ini teman-teman, tidak ada jarak. Nanti teman-teman disuruh untuk memegang bahkan. Oh gitu. Jadi mungkin di pertemuan pertama teman-teman akan merasa takut, tapi di pertemuan kedua, ketiga, keempat biasanya teman-teman itu sudah terbiasa. Dan memang kita sebagai manusia kalau memperlakukan mayat ya kita hormati, tapi nggak usah kita takuti karena Kadaver ini adalah guru kita. Kalau di kedokteran disebut dengan guru besar. Oh gitu. Mereka itu adalah guru bagi kita yang mengajarkan kita bagaimana struktur dari tubuh manusia. Kemudian yang kedua, fun fact di FK adalah dalam 1 minggu itu teman-teman tidak hanya belajar di kelas. 3/2 memang belajar di kelas, setengahnya lagi itu belajar praktikum. Ada anatomi yang melihat tubuh manusia secara langsung, ada histologi yang melihat bagaimana tubuh manusia secara mikroskopik. Jadi teman-teman di tahun pertama langsung melihat mikroskop teman-teman. Yang dahulunya di SMA teman-teman cuman bisa melihat gambar struktur tubuh manusia. Di semester pertama teman-teman bisa langsung melihat bagaimana struktur tubuh di mikroskop. Kemudian yang ketiga ada nantinya praktikum fisiologi dan juga nantinya ada keterampilan klinik. Nah, keterampilan klinik ini kita memang seperti seolah-olah menjadi dokter teman-teman. Kita testing jadi dokter dari preklinik dan menurut saya itu sangat menarik karena kita memang langsung praktek, tidak menonton, kita tidak ngantuk. Kemudian nanti fun fact selanjutnya di FK ini adalah sesuai dengan Faisal sampaikan tadi, kita pakai sistem blok. Jadi kita proses ujian kita berbeda dengan teman-teman fakultas lain. Nah, biasanya kalau Faisal sendiri sama teman-teman fakultas lain, teman-teman fakultas lain sibuk mabar, main game, puslen. Faisal
ujian gitu. Pas Faisal sendiri ujian, Faisal tidak punya teman-teman mabar lagi seperti itu. Iya. Karena teman-teman Faisal biasanya yang ujian. Iya, benar-benar. Fun fact-nya lagi, di 1 tahun pertama teman-teman itu belajar mengenai fisiologi, di mana bagaimana kondisi tubuh secara normal. Baru tahun kedua teman-teman belajar penyakit. Jadi jangan anggap kalau tahun 1 itu teman-teman sudah bisa diagnosis orang ya. Oh iya. Jadi di tahun kedua teman-teman baru bisa belajar ini penyakitnya apa, ini flu-nya apa, seperti apa gitu. Dan fun fact selanjutnya, dokter ini biasanya kalau teman-teman bawa keluar dari dimanapun, tahun berapapun teman-teman bakal ditanyakan bagaimana kondisi kesehatan dari orang teman-teman temui gitu. Misalnya teman-teman kenalan, izin Bu, saya anak kedokteran. Misalnya itu teman-teman ditanyakan, Ibu ada penyakit ini gitu. Tapi gini teman-teman, kita ini masih praktik gitu. Jadi ilmu kita ini masih kurang. Jadi pandai-pandai aja menjawab, kita masih tahun segini dan kita belum bisa diagnosis panjang dan lain semacamnya. Karena memang banyak di fase yang harus kita hadapi sampai di titik kita bisa ini diagnosis penyakitnya seperti apa. Masih banyak lah ilmu yang perlu digali gitu betul ya. sekali. Benar-benar. Kalau fun fact psikologi ini tuh dari awal tuh emang udah disuruh untuk berkelompok, karena sistem belajar ini berdiskusi, bakal ada presentasi tiap harinya gitu. Lalu setelah presentasi itu kita bakal dikasih kasus dan kita harus mecahin kasus dari dosennya tersebut. Namanya tuh ada studi kasus, ada diskusi kasus dan segala macamnya. Nah, lalu di psikologi ini kan di Jati, teman-teman pasti mikir kok di Jati gitu loh, karena FK ada 2, ada FK di Limau-Manis sama di FK Jati. Tapi tenang aja teman-teman, karena di semester 1 sama semester 2 kita juga ada belajar di atas, namanya tuh MKWU, mata kuliah wajib yang harus diambil gitu loh. Nah benar. Nah jadi terus fun fact yang selanjutnya, kan dosen-dosen psikologi ini kan juga lulusan psikolog, ada dari backgroundnya tuh ada psikolog perkembangan, ada psikolog klinis, ada psikolog PIO, industri organisasi. Nah teman-teman tuh tidak hanya menerima materi dari dosen itu saja, tapi teman-teman kalau ada keluhan ataupun ada masalah bisa konsul langsung ke dosen psikologi. Itu gratis, nggak perlu bayar, karena itulah apanya. Keunggulan anak psikologi juga, anak FK juga bisa untuk konsul langsung ke dosen psikologi kita, karena nggak perlu ke psikolognya langsung, karena dosen psikologinya udah ada gitu loh. Privilege lah ya. Privilege. Nah gitu. Jadi dosen tuh juga senang kalau ada mahasiswa yang menyampaikan keluh kesahnya gitu loh. Dosen tuh pasti juga senang karena mahasiswanya itu terbuka ke dia gitu loh. Jadi santai aja teman-teman, dosennya nggak galak-galak, dosennya justru membonding, mengayomi kita semuanya. Sangat menjaga mental juga ya, benar banget. Nah, terus nih, kan tadi dari Faisal sama Abel ada cerita tentang kehidupan perkuliahannya, tentang pembelajarannya. Aku boleh tahu nggak dari Abel atau Faisal ada nggak yang aktif di organisasi atau kepanitiaan? Biar teman-teman Rangers tahu nih, walaupun kita sibuk di dunia akademik, tapi kita bisa juga aktif di luar akademik. ini gimana sih cara bagi waktunya? Iya, time managementnya gimana nih? Boleh dari Faisal dulu. Kalau dari Faisal sendiri, alhamdulillah di tahun sekarang dipercayakan oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di FK UNAN itu sebagai gubernur KM FK UNAN, maksudnya ketua BEM fakultasnya. Oh, keren. FK UNAN. Jadi alhamdulillah per hari ini sudah 3 minggu dilantik Faisal sebagai ketua BEM, dan pada tahun sebelumnya Faisal sudah aktif di dunia organisasian. Mulai dari Faisal memimpin kepanitiaan tingkat nasional, ada nanti kepemimpinan memimpin di kepanitiaan kaderisasi dan banyak lainnya, dan organisasi yang saya ikuti pada tahun-tahun lain itu ada 3 dan ada 5 sebenarnya. Dan cara Faisal untuk belajar adalah gini teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam lingkungan organisasi, dalam organisasi ini teman-teman yang harus kita sama-sama konkretkan adalah teman-teman di sini di organisasi adalah sebagai orang yang mengkatalis perubahan, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman di sini bermanfaat untuk orang lain dan rasanya tidak sulit untuk Tuhan. Nah, di sini kan teman-teman membantu banyak orang dan rasanya tidak sulit oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membantu diri teman-teman sendiri seperti itu.
Dan untuk cara belajarnya sendiri yang harus teman-teman lakukan adalah ketika kuliah pengantar itu emang benar-benar didengarkan kata per kata dari dosennya. Dan untuk selanjutnya tipsnya adalah tidur yang cukup, karena kalau tidur tidak cukup susah kita Buyar belajar. gitu ya. Kalau dari Abel nih. Kalau dari Abel, pada saat semester 1, semester 2 ini Abel mengikuti 7 kepanitiaan, terus magang di BMFK juga selama 6 bulan. Nah, terus Abel selama di kepanitiaan itu benar-benar balik lagi ke prioritas awal. Sebenarnya kita tujuan kuliah ini untuk mencari ilmu akademik yang pertama. Jadi akademik tetap menjadi prioritas utama kita, tetapi kita tuh harus juga bisa balance dengan kewajiban, tanggung jawab dan kewajiban kita tuh di kepanitiaan atau organisasi lainnya. Jadi nggak semua itu nggak harus jadi penghalang. Jadi kita tuh harus dari diri kita sendiri untuk bisa memanage waktu. Kalau aku tuh selalu bikin to-do list di diary aku, kegiatan-kegiatan yang aku ikutin dan yang harus aku selesaiin dan yang akan aku kerjakan. Itu tuh aku buat dari yang paling prioritas sampai yang nggak terlalu prioritas. Kalau udah selesai aku selalu centang. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama to-do list aku tuh tercentang semuanya gitu loh, karena sudah memenuhi semuanya gitu loh. Dan alhamdulillahnya IP aku semester kemarin insya Allah aman saja, dan kepanitiaan yang aku ikutin terakhir ini Bakti Unan ini, Panitiaan Bakti Unan 2025, mungkin itu. Oke, jadi teman-teman Rangers bakal ketemu sama Kak Abel nanti di Bakti Unan 2025. Ini juga jadi bukti buat teman-teman Rangers kalau time management dan skala prioritas itu penting banget di dunia perkuliahan. Jadi walaupun akademiknya sibuk, tapi tetap bisa berkarir di luar akademik tersebut sendiri. Nah, sebelum kita closing nih untuk dari Abel sama Faisal, mungkin boleh nggak sih kasih tips atau satu kata nih buat adik-adik calon maba Unan, terutama yang pengen kuliah di Fakultas Kedokteran. Mungkin boleh dari Abel dulu. Tiga kata. Tiga Tiga kata yang menggambarkan Tiga. Fakultas Kedokteran deh. Ya. 3 kata yang menggambarkan Fakultas Kedokteran: hebat, ambis, solid. Wow, keren. Kalau dari Faisal? Kalau untuk dari Faisal sendiri 3 kata: semangat, berjuang, konkret. Tuh, semangat berjuang konkret. Nah, oke, sebelum kita tutup nih, kita punya game nih buat teman-teman. Nah, nama gamenya apa? Mitos atau fakta? Nah, Kita bakal sebutin 3 mitos atau fakta tentang Fakultas Kedokteran yang perlu Abel sama Faisal jawab sejujur-jujurnya. Oke, mungkin boleh Kak Vista pandu nih. mitos atau fakta. Ini yang pertama ya, mitos atau fakta. Anak Fakultas Kedokteran itu ambis-ambis. Mitos. Oke, boleh dijelasin tuh kenapa mitos tuh? Karena gini teman-teman, buktinya adalah Faisal masih bisa ikut organisasi, dan dari lingkungan teman-teman Faisal sendiri sebenarnya kami belajarnya emang ini bukan gimana ya, tapi kadang-kadang emang belajar dalam SKS gitu, semalam juga ada gitu. Dan juga kami sebenarnya kalau dalam dunia game banyak kok anak FK yang sampai ke immortal. Wow, Banyak keren. kok nilai immortal, makanya juga tinggi seperti itu. Dan buat kami biasanya tiap minggu kan di FK ada kelompok. Kami biasanya tiap minggu ada waktu pergi healing gitu. Pergi biasanya ke bangunan, pergi ke kapal seperti itu. Jadi kalau rasanya, kalau kata TikTok kan, kata sosial media, bahkan katanya kalau kita belajar di FK ini BAB atau BAK pun kita masih belajar, itu tidak benar teman-teman. Kalau intinya kalau kita sudah bisa bagaimana cara belajarnya, itu tuh sebentar kita belajar. Dan Faisal rasa dan dengan teman-teman yang lainnya mungkin bisa teman-teman lihat sekarang ada di nilai sana lebih banyak yang nilainya A daripada yang di bawah A gitu teman-teman. Itu fun fact-nya. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, kalau kedokteran tuh harus pintar biologi dan matematika. Baik kedokteran atau psikolog nih ya. Coba Abel. Mitos ya teman-teman. Karena kalau aku pintar matematika, pintar biologi itu enggak juga gitu loh. Karena
matematika, biologi itu cukup dipahami sampai dipahami aja, tapi nggak terlalu bisa-bisa banget gitu loh. Nah, di psikologi juga ada belajar biopsikologi namanya, jadi secara sosial ada juga pendekatan secara medis dan juga lebih ke itunya, biologinya gitu loh, nggak hanya tentang sosial tapi ada juga biologinya. Jadi secara aku pahami dari materi biopsikologi, aku tuh pintar biopsikologi enggak juga, karena materinya yang begitu padat, materinya yang begitu banyak, itu tuh juga nggak bisa apa ya namanya, bisa masuk semuanya gitu loh. Jadi emang cukup dipahami saja gitu loh. Sesuai kemampuan lah Sesuai ya. kemampuan. Gak usah dipaksa-paksa banget gitu. Begitu juga dengan matematika. Oke. Terus terakhir nih. Data fakta kalau di fakultas kedokteran tuh mahal-mahal biayanya. Oke. Biaya kuliahnya. Boleh jelasin coba secara singkat Kalau biaya dari kuliahnya? Faisal sendiri melihat data bagaimana fakultas kedokteran di Indonesia, sebenarnya FK termasuk yang tidak mahal teman-teman. Untuk Faisal sendiri itu dapat UKT di angka sekitar 10 juta. Dan walaupun ada UKT, itu udah UKT termahal di angka 12 kalau nggak salah di SNBP, dan kalau untuk mandiri di angka 14,5. Dan di FK pun walaupun UKT-nya mungkin terbilang mahal dari jurusan lain, tapi banyak beasiswa teman-teman. Ada kalau paling terbaru sekarang yang buka untuk teman-teman semester 4 ada beasiswa Jarum. Untuk teman-teman maba nanti ada beasiswa unggulan, dan juga nanti ada beasiswa UNAN lainnya. Banyak teman-teman nanti diinformasikan. Dan dari teman-teman Faisal sendiri itu selain beasiswa yang disediakan oleh luar, ada juga yang namanya KIP teman-teman. Nah, KIP ini manfaatkanlah gitu, karena insya Allah nanti akan dibayarkan dari awal hingga akhir teman-teman semua. Jadi jangan takut biaya mahal di FK, dan juga proses pembelajaran di FK pun kita sekarang lebih banyak menggunakan buku secara online. Jadi kalau seperti dulu kan kita kalau terbayang kan beli buku tebal-tebal, FK tuh pergi kuliah tuh tasnya kayak bawa batu bata seperti itu. Tapi sekarang anak FK tuh belajarnya pakai gadget teman-teman. Mungkin boleh juga nanti kita belajar pakai PPT biasanya, dan kita belajarnya online, kita beli buku itu sedikit, dan untuk biaya-biaya praktikum atau biaya-biaya kebutuhan belajar lainnya itu sudah disediakan oleh kampus. Jadi sebenarnya kita kalau di FK kalau kita pandai, bahkan kita bisa 0 rupiah dalam satu blok itu tanpa beli buku, tanpa beli apapun dan segala macamnya seperti itu. Buat teman-teman yang takut nih masuk FK mahal apa gini gitu, bisa diikutin tips yang seperti yang dibilang sama Faisal tadi. Oke. Nah, mungkin boleh dong dari teman-teman dikasih closing statement-nya Untuk adik-adik Rangers. Closing statement-nya nih dari mungkin dari Abel dulu boleh. Halo adik-adik Rangers 2025, semangat, sudah menempuh perjalanan baru. Buat yang udah lulus SNBT, SNBP kemarin, kalian semangat, karena nggak sampai di situ saja. Kalian bakalan banyak mengikuti kegiatan penyambutan maba, contohnya TAC, Bakti Unan. Nah, sampai ketemu di Bakti Unan 2025. Nah, buat teman-teman yang belum lulus, semangat terus dan berjuang terus, karena kalau berjuang terus, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan rezeki insya Allah berpihak pada kita nantinya gitu. See you teman-teman Rangers 2025, sampai jumpa di Bakti Unan 2025. Terus dari Faisal. Halo teman-teman, di sini Faisal akan memberikan sebuah closing statement untuk teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, rasa letih di tengah perjuangan, rasa letih dalam pembelajaran itu hadir karena adanya kesalahan di langkah pertama. Dan langkah pertama teman-teman di sini adalah mengumpulkan niat, mengumpulkan bahan-bahan untuk masuk ke FK. Saya mengucapkan sebelumnya kepada teman-teman semua, selamat bergabung. Bagi yang sudah lulus dari jalur SNBP dan SNBT, selamat bergabung di FK. Semoga FK bisa menjadi ladang teman-teman untuk meraih mimpi, dan teman-teman untuk jalur selanjutnya semangat. Semoga kita bisa bertemu. Dan kembali lagi teman-teman, rasa letih di tengah perjuangan itu hadir karena adanya kesalahan di langkah pertama. Dan langkah pertama ini teman-teman luruskan ya teman-teman untuk masuk ke FK. Kita akan banyak membantu orang banyak, kita akan mengabdi untuk nusa dan bangsa, kita akan beribadah untuk yang di atas sana teman-teman semua. Jadi kalau niat kita sudah lurus, kita akan dibantu teman-teman sama yang di atas. Itu yang memang benar-benar saya rasakan sampai sekarang.
paling 80% hidup Faisal di FK ini dibantu semua sama yang di atas, entah dari mahasiswa manapun yang tidak Faisal juga rasa-rasanya dibantu. Jadi teman-teman semua tetap semangat, semoga teman-teman dapat bertemu dengan Faisal di FK. Semoga kita ketemu nantinya bukan hanya di Bakti Unan tapi juga di Bakti FK. Kita bisa bercengkrama, kita bisa berbagi, bertukar pikiran. See you di Bakti Unan 2025. Nah, closing statement dari Faisal sama Abel tadi ini berarti kita sudah berakhir lah mengulik-ngulik tentang Fakultas Kedokteran mulai dari awal sampai akhir tadi. Tadi pembahasannya seru banget, insightful banget, yang pasti berguna nih buat Rangers semua. Nah, maka berakhir sudahlah podcast dari Insight Unan kali ini, episode Fakultas Kedokteran. Aku Naufal. Aku Vista. Pamit undur diri. See you in Bakti Unan 2025. Bye-bye.